Selamat siang anak-anak. Pada saat ini kita sungguh bergembira sekali karena dapat berjumpa kembali untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Saat ini kita akan membahas tentang menentukan ide pokok pada muatan pelajaran bahasa Indonesia. Namun sebelum berlanjut, tolong siapkan dulu buku bahasa Indonesia kalian, lalu catat hal-hal yang penting terkait dengan materi yang nanti hendak disampaikan oleh Pak Yadi. Anak-anak yang terkasih, kalian tentu sering membaca suatu bacaan atau suatu cerita. Di dalam suatu bacaan atau teks bacaan tentu ada suatu paragraf-paragraf. Paragraf-paragraf itu tersusun atas kalimat-kalimat yang di dalamnya terkandung suatu ide pokok. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan ide pokok? Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan suatu paragraf. Ide pokok itu terdapat dalam satu kalimat utama. Nama lain ide pokok adalah gagasan utama, gagasan pokok atau pokok pikiran. Ide pokok terdapat dalam kalimat utama. Lalu kalimat utama itu apa? Kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya terdapat ide pokok paragraf. Nama lain kalimat utama adalah kalimat topik. Dalam satu paragraf terdapat sebuah kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Kalimat utama itu dijelaskan oleh kalimat-kalimat penjelas. Sedangkan kalimat penjelas adalah kalimat-kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Apa itu fungsi ide pokok? Fungsi ide pokok adalah untuk memberikan penjelasan dari inti suatu bacaan atau paragraf. Dengan mengidentifikasi ide pokok, maka akan dapat diketahui ide utama. Ciri-ciri ide pokok antara lain: 1. Memiliki kalimat pendukung atau kalimat penjelas. 2. Ada yang mendukung, baik yang berupa penjelasan maupun alasan yang menguatkannya. 3. Merupakan inti dari suatu paragraf atau pusat dari pembahasan. Kemudian langkah-langkah dalam menentukan ide pokok meliputi: A. Kalian harus membaca dulu isi paragraf dengan cermat. Lalu temukan kalimat utama dan kalimat penjelas dalam suatu paragraf. Lalu tentukan informasi penting yang terdapat dalam kalimat utama. Sebagai contoh adalah satu paragraf berikut ini. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Dari paragraf tersebut, coba kita cermati mana kalimat utamanya dan mana ide pokoknya. Ketika mencari kalimat utama, kalian harus mengetahui dulu kalimat utama itu kalimat yang nanti akan dijelaskan oleh kalimat penjelas. Dari kalimat-kalimat paragraf tersebut dapat ditemukan bahwasanya pembahasan lebih kepada jagung.
Dari jagung itu kemudian dijelaskan ada yang menjadi makanan pokok suatu daerah, lalu juga sebagai penghasil karbohidrat. Dari sini kemudian dapat ditentukan bahwasanya kalimat utama paragraf di atas adalah pada kalimat pertama yang berbunyi, jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Itu adalah kalimat utamanya. Sedangkan ide pokoknya, untuk menentukan ide pokok, kamu harus mencermati kalimat utamanya. Kira-kira kalimat utamanya itu, kata-kata yang utama itu apa? Dari kalimat utama itu dapat ditentukan bahwasanya ide pokoknya adalah jagung merupakan bahan makanan pokok. Paragraf yang berikutnya. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga setengah bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Nah, sama seperti paragraf pertama, kalian harus mencari dulu kalimat yang utama itu yang mana. Itu kalimat yang nanti akan dijelaskan oleh kalimat-kalimat lain. Pada paragraf ini banyak berbicara tentang pembiakan tanaman. Dari proses pembiakan tanaman terus perkembangannya itu bagaimana, itu kan. Nah, dari paragraf tersebut maka dapat ditentukan kalimat utamanya adalah pada kalimat pertama yang berbunyi, seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Ini adalah kalimat utama. Sedangkan ide pokoknya, kalian melihat pada kalimat pertama, kira-kira apa ide pokoknya? Maka dapat disimpulkan bahwasanya ide pokoknya adalah pembiakan tanaman dimulai dengan menanam biji jagung. Jadi anak-anak, yang harus kalian perhatikan, kalimat utama itu nanti kalimat pokok yang nanti akan dijelaskan oleh kalimat penjelas. Sedangkan ide pokoknya itu terdapat dalam kalimat utama. Kalimat utama bisa menjadi ide pokok. Ini yang harus kalian perhatikan. Pada umumnya kalimat utama itu ada pada kalimat pertama di dalam paragraf. Pada umumnya loh ya ini. Anak-anak, selain ide pokok, dalam suatu paragraf juga terdapat suatu simpulan atau kesimpulan. Simpulan atau kesimpulan adalah ikhtisar atau ringkasan dari suatu teks atau paragraf. Kemudian langkah-langkah dalam membuat kesimpulan yaitu: 1. Kalian harus membaca teks secara keseluruhan dengan cermat. 2. Temukan informasi penting yang terdapat di dalam teks tersebut. 3. Hubungkan semua informasi penting tersebut menjadi suatu pernyataan akhir. Nah, pernyataan akhir itulah yang nantinya akan menjadi suatu kesimpulan. Contoh cara menentukan kesimpulan. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Apa kesimpulan dari paragraf tersebut?
Nah, kalian harus cermat. Kalimat-kalimat dalam paragraf ini banyak membahas tentang jagung. Jagung menjadi suatu tanaman. Jagung merupakan suatu tanaman. Tanaman apa? Tanaman penghasil karbohidrat. Maka kesimpulan dari paragraf di atas adalah jagung merupakan tanaman penghasil karbohidrat yang sangat penting. Penjelasan tentang menentukan ide pokok dalam suatu paragraf. Pak Yati berharap penjelasan singkat tadi sungguh-sungguh bisa kalian pahami bersama. Dan Pak Yati berterima kasih karena kalian sudah mencoba untuk mencatat hal-hal yang penting. Sekali lagi terima kasih atas perhatian kalian. Tetap semangat, Tuhan akan selalu memberkati kalian.